Perkenalkan, nama aku Nadia Safa Putriwoho dengan NPM 250820118. Dan juga teman saya. Hai, kenalin aku Naisa Maulida Nuris dengan NPM 25082001010. Dan ini teman saya. Kenalin, namaku Fitra Artika Sari Rahmadani dengan NPM 25082010024. Video kami mengambil studi kasus sistem informasi dalam mengambil keputusan manajer. Tujuan video drama ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sistem informasi membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan melalui pemanfaatan business intelligence dan juga decision support system. Dengan studi kasus perusahaan skincare, video ini menunjukkan bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang mendukung identifikasi masalah, analisis kondisi perusahaan, serta penentuan solusi yang lebih cepat, tepat, dan juga efektif. Era digital yang terus berkembang dengan sangat pesat saat ini. Perusahaan tidak hanya mengandalkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi untuk dapat bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Selain kualitas produk, perusahaan juga perlu memperhatikan bagaimana cara mereka mengelola, memanfaatkan, dan juga menganalisis data yang dimiliki agar dapat mendukung berbagai aktivitas bisnis secara optimal. Dalam sebuah perusahaan, proses pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena setiap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang besar terhadap operasional perusahaan, perencanaan strategi bisnis, pengelolaan sumber daya, hingga tingkat kepuasan customer. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus didasarkan pada informasi yang akurat, relevan, dan juga dapat dipercaya. Untuk membantu proses tersebut, perusahaan memanfaatkan berbagai sistem informasi yang dirancang untuk mengolah dan menganalisis data, seperti business intelligence dan juga decision support system. Melalui sistem-sistem ini, data yang awalnya hanya berupa kumpulan angka dan fakta dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna serta menghasilkan insight yang berguna bagi perusahaan. Informasi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan oleh manajer maupun pihak pengambil keputusan lainnya untuk menentukan langkah yang tepat secara lebih cepat, akurat, efektif, dan juga efisien. Dengan dukungan sistem informasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Lalu, bagaimana penerapan sistem informasi seperti business intelligence dan decision support system dalam dunia kerja yang sesungguhnya? Berikut merupakan simulasi implementasi sistem informasi pada sebuah perusahaan skincare untuk menggambarkan bagaimana data dapat diolah dan dimanfaatkan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Lumine Beauty mengalami masalah pada sistem stok. Data antara gudang dan aplikasi tidak sinkron, sehingga memicu keluhan pelanggan dan berdampak pada penurunan penjualan. Customer di Shopee tuh banyak yang komplain karena produk moisturizer kita tuh banyak yang kosong. Tapi di Shopee nih, aku lihat tuh kayak tertulis tuh bahwa masih ada gitu. Gimana ya, Kak? Loh, bukannya stok minggu kemarin tuh masih aman ya?
Itu tuh data dari gudang kita tuh belum terupdate kan. Nah kita tuh ada kerugian besar sekitar 30%. Gimana solusinya? Wah, kalau gini terus bisa bahaya sih sama perusahaan kita. Nanti malah customer itu nggak mau percaya lagi sama perusahaan kita, apalagi sama produk-produk kita. Kayaknya ada yang salah deh sama sinkronisasi data dari sistem kita. Untuk mengetahui penyebab masalah tersebut, tim dari Lumen Beauty mulai melakukan analisis data. Oke, jadi grafik bulan ini kan turun drastis gitu ya. Jadi kita harus cari tahu masalahnya itu apa, baru kita nanti bisa ambil keputusan buat nyari kesimpulan buat masalah ini. Aku sendiri sih udah ngumpulin beberapa data penjualan, stok gudang, sama beberapa customer komplain sih selama beberapa minggu terakhir. Berarti kita harus analisis dari datanya dulu ya? Oh iya, ini tuh dalam sistem informasi disebut tahapan intelligence, yaitu kita memproses masalah yang terjadi. Lalu kita kalau ambil keputusan tanpa tahu akar masalahnya itu gimana, malah keputusannya itu makin buruk. Berarti nggak semua keputusan perusahaan itu bisa diambil secara spontan ya? Betul, di dalam sistem informasi sendiri itu terdiri dari berbagai banyak keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan. Contohnya kayak gimana, Kak? Kalau reorder stok otomatis itu merupakan salah satu contoh structure decision yang dimana sifatnya itu rutin dan juga prosedurnya itu sudah jelas. Kalau menentukan strategi promosi dari data penjualan itu kita sebutnya dengan semi-structured decision karena itu masih membutuhkan analisis manusia buat mengambil keputusannya. Sedangkan keputusan seperti membuka cabang baru itu termasuk unstructured decision yang dimana sifatnya lebih kompleks dan juga resikonya lebih besar. Pantas saja keputusan besar perusahaan itu nggak bisa diambil sembarangan. Untuk melihat penyebab masalahnya lebih jelas, aku udah menganalisis data dengan menggunakan Business Intelligence Dashboard. Gimana? Ada insight apa dari data tersebut? Mayoritas dari customer kita itu berusia 18-24 tahun dan selebritas sendiri itu mengalami peningkatan penjualan yang paling tinggi. Tapi produk moisturizer kita tuh yang paling sering banyak masalahnya. Iya, karena stok di sistem dan juga di gudang itu biasanya nggak sinkron, makanya banyak customer yang komplain. Berarti sumber masalah utamanya itu di pengelolaan stok ya? Makanya bisnis intelligence itu penting, karena kita bisa mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna lewat dashboard dan juga grafik. Jadi perusahaan nggak perlu nebak-nebak kondisi perusahaan lagi ya? Kalau masalah utamanya udah ketemu, sekarang kita cari solusi yang paling efektif ya. Mungkin sistem stoknya itu bisa diupdate secara otomatis, secara real time, Kak. Atau bisa ditambahkan notifikasi otomatis buat tahu kalau misalnya stok kita udah menipis. Dan karena data bundle tadi itu cukup banyak peminatnya, jadi kita fokus di strategi itu dulu aja. Kalau kita adakan bundling minggu depan gimana, Kak? Kalau berdasarkan simulasi data, promo tersebut itu sebenarnya bisa meningkatkan penjualan kita bisa sampai 35%. Wah, berarti ini peluang berhasilnya cukup tinggi ya, Kak. Nah, proses simulasi ini tuh biasanya tuh disebut dengan DSS, yaitu Decision Support System. DSS itu bisa membantu perusahaan untuk menganalisis what if, jadi sebelum itu benar-benar diterapkan. Jadi keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan feeling aja,
Tapi sekarang tuh banyak perusahaan gak sih yang pakai sistem otomatis untuk pengambilan keputusan? Iya, contohnya rekomendasi produk skincare di e-commerce dan juga penentuan promosi ya. Biasanya sesuai dengan kebiasaan customer. Teknologi seperti ini tuh disebutnya high velocity decision making. Berarti sistem itu bisa membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat ya? Tetapi untuk keputusan strategi yang lebih besar, peran manusia itu juga tetap penting. Diskusi sengit hari itu akhirnya menyatukan visi mereka. Berbekal data komparatif dari Business Intelligence, simulasi what if dari DSS, dan kesepakatan untuk mengotomatisasi sistem stok, mereka tidak lagi melangkah dalam kegelapan. Keputusan telah bulat diambil. Waktu pun bergulir, membawa rencana di atas kertas tersebut ke ranah realitas. Keesokan harinya, suasana tegang yang menyelimuti ruang rapat berubah menjadi atmosfer yang jauh lebih positif. Langkah eksekusi yang mereka sebut sebagai tahap implementation mulai menunjukkan taringnya. Sejak sistem update stok itu diterapkan, komplain tuh udah banyak yang berkurang sih, tuh lihat ya kan? Dan setelah promo bundle itu diberlakukan lagi, penjualan kita juga semakin meningkat. Berarti keputusan yang kita ambil kemarin dari data itu cukup efektif ya. Dashboard bulan ini juga menunjukkan adjustment customer yang sudah mulai naik nih. Nah ini juga bagus banget nih buat perusahaan kita. Ini berarti membuktikan kalau ternyata keputusan berbasis data itu juga bisa membantu perusahaan menjadi lebih optimal. Dari permasalahan yang ada di Lumion Beauty ini, kita bisa melihat bahwa data itu memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Nah, melalui bisnis intelijen, perusahaan itu bisa menganalisis data menjadi lebih mudah dipahami sehingga bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan di sistem support system sendiri membantu perusahaan dalam memprediksi nih dampak yang akan terjadi sebelum keputusan tersebut benar-benar diterapkan. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan itu bisa mengambil keputusan itu lebih efektif, lebih akurat karena sudah berbasis dengan data. Karena di era digital saat ini, pengambilan keputusan tepat itu bukan hanya berdasarkan insting, Tetapi juga berdasarkan data dan analisis yang akurat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. See you guys! Bye-bye.